Baik, saya mulai dulu sebentar ya. Baik, insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak dan adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sejauh ini telah memberikan banyak sekali nikmat ya kepada kita sehingga kita bisa berada pada posisi kita saat ini. Khususnya hari ini alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menghadiri acara ini. Salah satu acara di rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Philcom dalam rangka merayakan ulang tahun Philcom dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hari ini adalah webinar yang kelima. Jadi diberi judul Philcom Tech Talks ya, number 5 karena ini memang yang kelima dengan judul Bincang Santai Perencanaan, Persiapan dan Publikasi Penelitian Layak Terbit di Jurnal Berkualitas. Namanya Bincang Santai ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan berbincang-bincang ya tentang topik tadi, dan walaupun santai tapi tetap bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi demikian. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu sekalian, dan hari ini sesuai dengan tema maka kita sudah mengundang dua orang pembicara tamu tapi teman sendiri ya tentang publikasi ilmiah pada jurnal yang berkualitas ini. Bapak Ibu yang dari Philcom tentunya sudah tidak asing ya dengan kedua pembicara ini. Bapak Ibu yang tidak dari Philcom nanti tentu akan diperkenalkan ya. Kita akan mengenal lebih jauh khususnya nanti terkait dengan hal-hal yang kira-kira kita bisa ambil manfaatnya terhadap publikasi ilmiah di jurnal yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, saya paham ini adalah weekend ya, hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu mungkin menjadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga, waktu untuk ya refreshing ya di tengah-tengah kesibukan kita selama 7 hari. Dan tapi juga kadang-kadang ada yang memanfaatkannya justru untuk bekerja ya, tentu sesuai dengan situasi masing-masing. Tapi apapun, karena biasanya ini adalah waktu rileks, waktu santai. Hari ini formatnya juga dibuat demikian. Kita akan mulai dari awal itu semacam tanya jawab, ya. Walaupun nanti misalkan salah satu pembicara ini akan bercerita yang mungkin agak panjang, ya itu sudah natural, tidak apa. Tapi formatnya tidak lagi seperti format yang ada satu pembicara yang berbicara selama 20 menit, 30 menit, baru kemudian tanya jawab ya. Nanti modelnya adalah dari awal kita sudah diskusi, dan saya yang akan menemani di awal, lalu nanti tentunya Bapak Ibu bisa juga bergabung dalam diskusinya. Demikian. Baik, pertama saya akan sapa dulu kedua pembicara itu. Yang pertama adalah Bu Dr. Fitri Utaminingrum. Apa kabar Bu Fitri? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali melihat ini penampakan Bu Fitri yang segar weekend ya Bu. Di rumah saja tapi tetap segar. Bu Fitri ini dosen di Philcom yang fokusnya, keminatannya adalah computer vision, betul ya Bu ya?
Betul, Pak Tatang. Baik, terima kasih sudah bisa hadir, Bu Fitri. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang ini sama panitia, suatu kehormatan juga. Biasanya yang undang eksternal juga sering diajak webinar ataupun pembicara. Sekarang di rumah sendiri ini diagendakan. Saya terima kasih kepada panitia sudah mempercayai saya. Alhamdulillah. Tuh. Yang berikutnya Pak Dr. Fatwa Ramdhani. Saya sapa juga Pak Fatwa. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, gimana Pak Tatang? Sehat ya, alhamdulillah sehat juga. Senang sekali sambil bertepuk tangan. Jadi ini semangatnya dari awal. Tadi niatnya salaman Pak, bukan tepuk tangan. Itu. Iya Pak, saya bukan sambut salamannya. Nyamuk ya Pak Fatwa ya. Nyamuknya udah nggak ada di sini. Ya. Pak Fatwa ini dosen di Filkom yang minat khususnya adalah geoinformatika atau geoinformatics. Begitu ya Pak Fatwa? Ya, dan Pak Fatwa dan Bu Fitri ini keduanya kita sama-sama kenal di Filkom sebagai dosen yang sangat perhatian dengan penelitian. Dan selain itu juga beliau berdua ini lebih khususnya di penelitian itu bisa memberikan hasil publikasi ilmiah yang bagus, bisa masuk artikel-artikelnya di jurnal ilmiah yang berkualitas, yang memiliki pengaruh. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa gali nih dari beliau berdua, apa saja sih tips-tipsnya, apa yang terjadi gitu ya. Bagaimana kita juga bisa nanti mengambil manfaat dari sana. Terima kasih sudah hadir Pak Fatwa. Alhamdulillah tadi semuanya datang pada waktu, saya senang sekali. Dan saya juga membawa pesan dari panitia nih. Tadi Bu Fitri sudah menyampaikan bahwa senang sekali bisa bicara di rumah sendiri ya. Nah, panitia ini kemarin melalui Bu Diah Priyarsari atau Bu Sari sebagai ketua panitianya, setahu saya, kita sebenarnya kan dalam menyelenggarakan acara itu tidak harus mengundang pembicara jauh-jauh ya dari mana-mana. Kita bisa belajar dari teman sendiri. Kan teman sendiri ini juga punya banyak kelebihan sebetulnya kalau kita jalan. Dan kemudian jangan-jangan kita nggak kenal banyak dengan teman sendiri ya. Saya mungkin tahu Bu Fitri sudah lama, tahun berapa ya Bu ya, 2010 mungkin ya kenal pertama, sampai sekarang ya kita punya kesibukan, kadang-kadang kita kerja bersama gitu. Tapi benarkah saya sudah tahu apa yang dikerjakan Bu Fitri? Kenapa saya nggak ya mencoba untuk menggali dan belajar banyak dari Bu Fitri? Begitu juga dengan Pak Fatwa gitu. Kenal dengan Pak Fatwa juga sudah cukup lama, lalu sering ngobrol-ngobrol juga, sering diskusi. Tapi apa iya gitu saya sudah kenal benar? Apa iya saya sudah tahu tentang beliau dan bisa mengambil manfaat juga? Maka kali ini itu yang menjadi semangat juga, kita bisa belajar dari teman sendiri, teman yang sehari-hari kita lihat ya, tapi jangan-jangan kita belum kenal jauh, dan padahal kita bisa banyak belajar dari sana. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi berikutnya kita akan pelan-pelan ya menjurus ke hal-hal yang semakin lama semakin penting mudah-mudahan. Saya sekarang akan tanya-tanya dulu ya, lebih jauh nih. Mungkin kembali ke Bu Fitri. Bu Fitri, bolehkah ini cerita tentang latar belakangnya sedikit ya? Kalau ingin share ke screen juga boleh gitu. Saya silakan. Ya, izin share screen ya Pak. Silakan Bu Fitri. Sampun terlihat ya Pak Tatang? Sudah sangat jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenalkan diri, barangkali ada beberapa peserta yang bukan dari Filkom. Jadi alangkah baiknya untuk mengenal terlebih dahulu. Jadi saya di sini nama lengkapnya, karena kalau Bu Fitri itu di Filkom sangat banyak ya. Di sini saya Bu Fitri yang paling senior, maksudnya yang paling tua gitu. Jadi nama saya Fitri Utaminingrum gitu. Ada
3 Fitri di Filkom kebetulan. Nah, nggak tahu lagi nanti ada nambah lagi atau tidak. Kemudian di sini sekarang saya sebagai koordinator di grup riset Computer Vision dan sekretaris di P2ATP LP3M. Kemudian tadi sudah sempat disampaikan sama Pak Fatwa terkait riset interest saya, yaitu di bidang computer vision, di mana computer vision itu adalah yang mengolah gambar gitu ya. Kemudian ini ada beberapa international committee yang saya sebagai member di sana. Jadi ada di SIAT sendiri punya Filkom di technical program member di tahun berapa ya kemarin yang second ya 2017. Kemudian publicity co-chair ini di UB Media, ini kemarin diajak dengan Profesor Taiwan, di sana diminta untuk bergabung. Kemudian ada technical committee di International Conference ICRCA, ini kerjasama sama Cina gitu. Kemudian ada 2019 dan 2020, kemudian ada Technical Program Committee di International Conference on Frontier of Sensor Technologies, ini juga dengan Cina. Kemudian ada beberapa international members yang saya ikuti, jadi ada Association for Computing Machinery, IFARP, Organization for Women in Science for Developing World gitu ya, sama Organization for Advance of Technology, kemudian Institute for Engineering Research and Publication, di mana biasanya di sini kita tidak hanya sekedar sebagai apa yang namanya hanya ikut saja atau sebagai member saja, tapi biasanya kita bisa berdiskusi lebih terkait sama riset interestnya masing-masing. Bahkan seringkali juga diundang untuk apa namanya webinar di acara tersebut. Kemudian ini ada beberapa penghargaan karena kebetulan saya aktif di beberapa international conference, jadi pasti tidak lebih dari apa, pasti biasanya sih umumnya kan best paper atau best presenter gitu yang sudah didapatkan, jadi mulai tahun 2014 sampai 2019 seperti itu. Jadi alhamdulillah ada kontribusi untuk institusi. Jadi selama ini saya melakukan international conference juga mendapatkan oleh-oleh buat institusi juga. Alhamdulillahnya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari Scopus, alhamdulillah ya masih belum dengan jumlah citasi 247 gitu. Kalau dilihat dari Google Scholar itu H-index saya masuknya masih di 11 gitu ya, citasinya 464. Di sini juga kalau dilihat dari Sinta, kalau di ranking afiliasi masih 36. Jadi ya masih terus belajar karena saya rasa selama saya masih diberi nafas, saya tentunya terus belajar dan belajar karena namanya manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin itu dulu Pak Tatang informasi yang bisa saya sampaikan. Bu Fitri, terima kasih sudah memperkenalkan kepada kita semua ya, dan luar biasa sebenarnya apa yang sudah dicapai selama ini ya Bu, dan tampaknya Bu Fitri masih semangat untuk terus maju. Nanti Bu Fitri jangan pelit-pelit ya kalau saya tanya-tanya untuk berbagi cerita ya. Insya Allah. Amin. Baik, berikutnya Pak Fatwa boleh bergantian Pak memberikan cerita latar belakangnya sedikit. Mohon izin Pak Tatang, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Saya hilang timbul internetnya. Saya nggak buat PPT seperti Bu Fitri, jadi saya sharing browser saya aja ya. Silakan Pak, tidak apa. Ya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Fatwa Ramdhani, ini profil saya di Worksheet. Jadi memang saya bergabung itu di Filkom baru ya, baru tahun 2014. Sudah kelihatan ya Pak Tatang? Jelas sekali Pak. Alhamdulillah.
Jadi sebelumnya memang saya JSPS postdoktoral di Yokohama, tapi kemudian datang dua petinggi Philcom mencoba memepet saya begitu. Udah sejak 2014 dari Tohoku saya ke Philcom sampai saat ini. Kemudian awal tahun lalu 3 bulan saya sempat menjadi visiting professor, young lecturer di Tsukuba selama 3 bulan. Dan akhirnya direkrut untuk masuk ke Tsukuba sejak Oktober tahun ini. Jadi saat ini afiliasinya ada 2 Bapak Ibu di UB dan di Tsukuba. Untuk pendidikan saya satu di UI, S2, S3 saya di Tohoku, dan sebetulnya saya ini background-nya bukan akademisi. Jadi setelah lulus itu saya nggak langsung jadi dosen begitu. Saya masuk dunia industri dulu 2 tahun, jadi GIS engineer, GIS spesialis sampai jadi GIS manager waktu itu di Riau. Jadi saya banyak merantau keliling Indonesia. Memang sukanya begitu pekerjaannya. Ke Sulawesi, ke Maluku, kemana-mana. Sekarang tersesat di Malang. Alhamdulillah dari semua kota yang pernah saya tinggali, Malang salah satu kota yang paling nyaman untuk ditinggali, alhamdulillah. Kemudian untuk invited position saya pernah juga dulu visiting scholar di Wuhan, tapi qadarullah tidak sempat berangkat sebetulnya. Tapi sudah diterima dan siap untuk berangkat, namun belum izinnya waktu itu belum keluar ya. Kalau membership tidak seperti Bu Fitri tadi banyak sekali berjejer luar biasa. Kalau saya yang konsisten cuma satu aja, itu IEEE sejak dulu sampai sekarang. Ya sebetulnya dulu pernah banyak jadi member di seperti European Geoscience Union, Japan Geoscience Union dan sebagainya. Tapi terkait dengan kemampuan cost ya supaya tidak besar-pasak pada tiang lumayan membershipnya. Jadi saya tetap konsisten di satu saja. Terkait funding, saya banyak funding tapi tidak dalam bentuk dana ya. Sebagian besar dalam bentuk data, misalnya dari Digital Globe dan dari Planet ini beberapa tahun yang lalu. Jadi datanya itu memang besar kalau di dolarkan atau di pound sterling kan lumayan ya, puluhan ribu pound sterling, tapi saya tidak diberikan dalam bentuk cash namun dalam bentuk data. Kalau salah satu funding yang saya dapat di Indonesia yang kemarin tahun lalu itu ada PPKI, Program Penelitian Kolaborasi Indonesia. Itu ada 3 kampus jadi UB kita, lalu Undip dan Unhas. Satu kelompok itu wajib minimal 3 kampus. Itu kemarin dapat, dan alhamdulillah banyak output yang bisa kita berikan. Kalau work-nya juga tidak sebanyak Bu Fitri tadi, ini juga kombinasi antara pekerjaan saya dengan mahasiswa, jadi sebagian besar memang punya mahasiswa yang nama saya kalau di depan itu baru punya saya. Kalau nama saya di tengah, di belakang itu bukan punya saya kontributor aja. Itu sedikit pengenalan dari saya. Kemudian kalau mau lihat secara time series, memang saya mulai itu di 2011 ketika jadi graduate student, jadi sudah mulai belajar untuk publikasi. Ini profil saya di Lens. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang kurang banyak tahu tentang Lens, nanti bisa juga mendaftar di sini Bapak Ibu. Jadi saya start di 2011 itu mulai banyak pekerjaan, ya dibimbing oleh guru-guru dan para profesor. Kemudian di 2014 bergabung ke Philcom, kemudian mulai banyak menanjak setelah berkarir di Philcom, terutama ketika dulu ada ISIC ya, ISIC itu International Symposium on Geoinformatics, predesesornya SIEP. Ya. Jadi kakek buyut ya, sekarang ISIC sudah pensiun, dilanjutkan ke SIEP. Nah, di sekarang terus sampai ke saat ini ya seperti inilah polanya. Jadi ada naik, sekarang mulai turun, nanti mulai ada naik lagi ya. Kemudian kalau impact-nya sebetulnya achievement saya nggak begitu banyak ya, hanya memang kalau kita lihat di impact story ini juga profil untuk peneliti, kita bisa lihat profil kita di sini. Paper saya memang saya menggunakan bahasa Inggris yang sederhana supaya bisa dipahami oleh banyak orang. Jadi masuk top 20% ya, bisa dipahami, mudah dipahami. Kemudian kolaborasinya juga lebih banyak ke Global South, ya, top 10% artinya ya saya kepingin kalau penelitian itu tentang Indonesia, ya harus orang Indonesia yang menulis begitu. Jangan sampai orang luar Indonesia yang meneliti tentang Indonesia. Kemudian ada greatest hit yang banyak di-share dan dibaca orang, dan global reach ya, banyak dibaca juga di beberapa negara. Contohnya ada di 6 negara, Finland, China, Indonesia, dan lain sebagainya. Terakhir kalau di Sinta saya mau highlight di buku. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menulis 6 buku ya. Buku ke-7 dan ke-8 juga draftnya sudah siap, ya tinggal siap-siap saya submit saja.
Yang terbaru ada Earth Engine, ya Google Engine, kemudian Geointelligence. Jadi semua topiknya terkait geoinformatics lah, demikian. Itu saja dari saya, Pak Tatang. Pengenalannya nanti Bapak Ibu juga bisa mencari-cari, tinggal di googling aja nama saya Fatwa Ramdhani. Terima kasih Pak Tatang. Baik, saya berterima kasih nih Pak Fatwa sudah memberikan cerita sedikit ya tentang latar belakangnya. Mungkin tambahan ya, saya juga bertanya-tanya, sebenarnya teman-teman di sini tahu nggak ya Pak Fatwa ini aslinya dari mana gitu ya, Bu Fitri ini dari mana? Ya, Pak Fatwa dari Balikpapan ya, betul? Lahirnya di sana. Lahirnya di sana ya. Balikpapan, tapi orang tua Sunda Bugis lebih tepatnya. Saya besarnya di Nusantara, jadi nggak pernah menetap di satu kota lama, Pak Tatang. Dari Banten, dengan Anyer, keluarga demikian ya. Pekanbaru, baik. ya. Baik. Jadi kita punya bayangan beliau ini banyak berkeliling, banyak berpetualang gitu ya, dan itu dimanfaatkan dengan baik rupanya. Dan sampai sekarang juga kemanapun beliau berada itu kelihatannya dalam rangka selalu ada sesuatu yang di situ yang bisa diambil ya, yang bisa disajikan juga. Sementara Bu Fitri dari Malang asli Bu ya, kalau nggak salah. Lama di Malang, cuma lahirnya saja di Surabaya, Pak Tatang. Oke, ya. Jadi pendidikannya lama di Malang ya, kemudian baru ke Jepang ya, lalu kembali lagi ke Malang. Jadi ini dua sosok yang ya. 2008 itu di UB sebagai CPNS, kemudian 2011 PNS, terus karena ada ikatan dengan Pak Rektor untuk yang usianya masih muda harus berangkat keluar, jadi terpaksalah saya harus berangkat gitu Pak ceritanya. Terpaksa yang banyak hikmahnya. Terpaksa yang banyak hikmahnya ya Bu ya. Ya. Jadi karena kan saya waktu itu memang kondisinya habis melahirkan Pak gitu. Jadi yang naluri seorang ibu itu akan berat saat meninggalkan anak gitu saat itu. Tapi ya sekarang sudah alhamdulillah 3 tahun itu karena semakin istilahnya di sana 3 tahun memotivasi saya supaya jangan sampailah ini sekolah sampai mundur gitu kan. Kalau sampai mundur saya lama nanti nggak ketemu anak-anak gitu. Karena anak-anak posisinya di Indonesia. Oh, luar biasa. Baik. Jadi ini ya semakin memberikan semangat ya tantangan-tantangan yang ada itu yang tadinya aduh ini berat sekali ketika dijalani itu menjadi tantangan sendiri dan dorongan untuk lebih segera selesai gitu ya. Lebih produktif. Betul. Baik, nggih. Jadi Bu Fitri dan Pak Fatwa ini sama-sama lulusan di Jepang, menikmati kemajuan perkembangan keilmuan di sana, studi di sana begitu, dan kemudian produktif dengan karya-karyanya, walaupun latar belakangnya beda-beda. Dan berikutnya berikutnya saya ingin tanya yang sederhana dulu nih Bu Fitri dan Pak Fatwa. Kalau kita lihat dari profil beliau dengan berdua ya, itu kan ada angka-angka yang tinggi gitu. Yang kalau saya simpulkan ya itu produktivitas ya. Banyak terlibat dengan penelitian. Kemudian ada publikasi-publikasi yang bisa berpengaruh. Nah, saya ingin tanya yang sederhana dulu nih, karena tema kita kali ini adalah publikasi ya, sekalian. Tapi di balik publikasi itu ada penelitian tentunya. Pertanyaan saya sederhana nih, kalau ingin supaya publikasinya bagus, sebenarnya ini dipikirkan sejak sebelum penelitian, ketika kita mau melakukan penelitian ini mesti publikasi kemana dan sebagainya, atau ya enggak, kita meneliti dulu aja, atau bagaimana ini? Saya tanyanya ke Bu Fitri dulu deh. Ya, sebenarnya gini Pak Tatang, kalau setelah
sekolah gitu ya. Di 2014 saya balik lagi ke Philcom. Kemudian di situ saya masih newcomer, artinya di penelitian ini berbeda kan dengan penelitian yang di sekolah dulu. Di Indonesia kita dituntut dengan beberapa, kita harus menyiapkan proposal, kemudian ada beberapa hal yang administratif yang harus kita ikuti di sana. Kemudian di situ kita membentuk namanya Grup Riset Computer Vision, di mana timnya itu tidak hanya dari dosen, tetapi juga mahasiswa baik S1 ataupun S2 yang memiliki keminatan yang sama untuk bisa bergabung. Kemudian kami di 2014 itu memikirkan kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk suatu penelitian. Jadi saya di situ berharap agar gimana caranya mengaktifkan dulu grup riset itu tadi supaya penelitiannya bisa berkembang. Nah, berkembangnya itu kan, mohon maaf Pak Tatang, berarti kan perlu dana gitu kan ya. Dana itu bisa kita dapatkan lewat hibah gitu. Nah, sehingga sasaran target pertama yang saya lakukan itu adalah mencoba untuk mendapatkan hibah nasional gitu. Nah, kemudian kita pelajari bersama-sama, kita weekly meeting dulu itu masih continuous untuk weekly meetingnya itu. Kemudian tercetuslah namanya kursi roda pintar itu tadi. Nah, kursi roda pintar itu yang dulunya masih generasi 1 sampai sekarang ini yang saya kembangkan sekarang masuk ke generasi ketiga. Jadi apa dulu yang dipersiapkan ya itu dulu. Artinya saat suatu penelitian itu bisa berkembang, kita butuh suatu tidak terlepas kita butuh suatu dana. Karena dana itu bisa kita manfaatkan untuk banyak. Misalnya saja kita bisa merekrut riset asisten, kemudian kita bisa international conference, mengikuti international conference, atau membayarkan jurnal kalau diperlukan ya, karena jurnal kan ada 2 tipe, ada yang free, ada yang berbayar gitu kan. Sehingga mau tidak mau itu harus kita siapkan terlebih dahulu, jagani atau buat jaga-jaga kalau misalnya tidak ada support dari fakultas begitu. Nah, itu yang kemarin kita upayakan bersama dengan tim, ayo kita coba gitu. Ceritanya seperti itu. Sehingga waktu pertama ini karena kita masih belum punya pengalaman gitu ya. Artinya ide kemudian proposal kita kerjakan, kita submit, ternyata diterima. Nah, itu sudah dikerjakan cukup lumayan kewalahan lah. Artinya saat semua itu serba seperti itu akan kewalahan. Berbeda karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya gitu ya. Karena kalau ini kita siapkan di tahun yang sama, maka akan memberatkan kita. Hibah itu, karena hibah itu kan menuntut kita untuk capaiannya, target capaiannya apa? Apakah publikasi internasional terindeks Scopus Q1, Q2, ataukah buku mungkin gitu kan ya, ataukah paten, ataukah seperti apa? Itu akan membelenggu kita nantinya. Jadi kalau saya sekarang mensiasatinya adalah jauh-jauh hari kita persiapkan. Jadi kalau misalnya saya ingin mengajukan di tahun 2022, maka di tahun 2001 ini sudah saya persiapkan sejak awal supaya tidak kepotokan nanti yang di tahun 2022. Walaupun masih belum full gitu ya, misalnya 40% saya sudah punya data nih untuk mengolah misalnya seperti itu, atau draftnya analisisnya masih yang kulit-kulitnya saja, yang dalamannya belum, nanti mungkin saya akan nyicil kerjakan di tahun 2022. Itu yang kami lakukan gitu Pak Tatang. Jadi sebenarnya antara penelitian yang dengan publikasi itu seiring sejalan sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi pertama ini memang berbeda ya ketika masih sekolah S3 di Jepang dulu dengan ketika kondisi sudah pulang ke Indonesia. Dan Bu Fitri tadi di Indonesia memutuskan untuk membangun sumber daya dulu, ya, bikin grup riset dulu, ngumpulin teman-teman dulu, begitu ya Bu ya. Jadi bikin pasukan dulu, lalu mulai melihat peluang-peluang. Begitu Bu Fitri ya tadi ya, saya menangkapnya. Mohon dikoreksi kalau salah. Lihat peluang-peluang, termasuk juga permasalahan-permasalahan. Sebenarnya grup riset itu sebenarnya grup riset itu sebenarnya cikal bakalnya adalah dari program studi magister Pak Tatang. Jadi saat itu beriringan dengan program
program studi magister yang baru buka, kemudian kita diminta yang beberapa doktor di situ diminta untuk apa sih kita bisa bikin apa, grup riset apa yang bisa menumbuhkan penelitian kita, sehingga masing-masing itu membuatlah suatu grup riset. Nah, itu baru ada rekrutmen siapa sih dosen-dosen yang memiliki keminatan yang sama, kemudian mahasiswa dan seterusnya. Awal muasalnya itu seperti itu sih Pak Tatang, dari cerita mulai dari sekolah ke keaktifan saya sebagai dosen. Baik Bu. Lalu kemudian berikutnya ini Bu Fitri kan mengalir ya. Kalau kemudian membuat penelitian lagi, itu berarti melihatnya jauh ya, mempersiapkannya jauh-jauh hari. Lalu publikasi itu sebenarnya apakah Bu Fitri berpikir, ya nanti otomatis ini akan bisa terpublikasikan kalau penelitiannya bagus? Apakah demikian? Ya, suatu penelitian itu kan kalau dikatakan bagus dalam tanda kutip itu, kalau menurut saya adalah suatu penelitian yang memiliki nilai kemanfaatan, Pak Tatang. Jadi memiliki urgensitas tinggi yang istilahnya bisa membawa perubahan yang positif lah banyak orang gitu. Nah, sehingga di situ langkah awal yang dilakukan, yang bisa dilakukan adalah membentuk suatu roadmap penelitian. Jadi nanti kita tahapannya 3 tahun ini target kita sampai sini ya, 3 tahun ke depan target kita sampai sini ya, gitu. Biasanya roadmap itu jangka waktunya adalah 15 tahun untuk bisa menghasilkan suatu produk yang bisa mungkin digunakan masyarakat yang sudah teruji lah intinya, marketable lah intinya seperti itu. Nah, memang butuh waktu yang tidak singkat kan, butuh waktu yang lama. Nah, ini tahapan-tahapannya ini untuk continuous improvement ini yang dibutuhkan. Jadi saya juga mau nggak mau harus mendapatkan hibah penelitian itu tadi supaya tadi menghidupkan suasana penelitian itu tadi, supaya saya bisa, kan misalnya saya kemarin yang kursi roda pintar generasi yang pertama, ternyata saat bebannya itu besar, misalnya orangnya itu gede seperti saya, gendut gitu ya, menaikin kursi roda, ternyata motornya itu bisa terbakar gitu. Maka oke, ini ada beberapa kelemahan gitu. Kita ciptakan lagi, create kursi roda yang generasi kedua. Generasi kedua ini benar wujudnya besar, terlihat eye-catching, tapi sebenarnya nggak mudah dibawa kemana-mana gitu kan ya. Maka saya ciptakan lagi nanti generasi ketiga. Jadi dari situ adalah perbaikan-perbaikan, upaya perbaikan apa yang bisa kita upayakan supaya itu tadi bisa marketable, itu tadilah bermanfaat buat banyak orang gitu. Gitu sih Pak Tatang. Baik Bu Fitri, terima kasih. Jadi tambahan laginya yang saya tangkap ya, Bu Fitri dan teman-teman ini berusaha untuk berbasis pada produk ya, dan produknya ini mengatasi masalah-masalah tertentu. Lalu membuat roadmap ya berdasarkan pengembangan dari produk itu. Begitu Bu Fitri ya. Nah, dengan demikian juga otomatis nanti ya, betul, Pak. Satu lagi adalah kemanfaatan, keywordnya tadi ya, kemanfaatan, dan dengan demikian publikasi itu akan natural gitu Bu ya, penulisan artikel ilmiahnya dan sebagainya itu akan punya ciri khas, akan punya kemanfaatan. Terima kasih. Saya geser ke Pak Fatwa. Kalau Pak Fatwa sendiri bagaimana Pak? Siap Pak Tatang. Jadi to be honestly gitu Pak Tatang, ya mungkin jawaban saya akan berbeda dengan jawaban Bu Fitri. Kalau bicara tentang persiapan penelitian berkualitas, apa syarat di awal, indikator dan lain sebagainya, apakah hasilnya nanti bisa dipublikasikan, layak atau tidak, honestly saya nggak pernah mikir begitu. Jadi saya kalau melakukan penelitian memang semua berawal dari curiosity saya. Saya punya big questions, saya punya pertanyaan besar. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa penelitian itu harus jadi manfaat, harus jadi produk, harus marketable, dan sebagainya. Saya nggak pernah berpikir begitu. Karena memang saya background-nya science, jadi bukan engineering, bukan rekayasa. Kalau science itu, saya dari dulu dididik oleh guru-guru saya, itu kamu lihat fenomena, kenapa fenomena itu terjadi, apa dampak dari fenomena itu, di mana fenomena itu terjadi, kapan, bagaimana kalau fenomena itu terus berlanjut, bagaimana kalau fenomena itu berhenti, dan lain sebagainya. Jadi itu yang selalu ada di dalam kepala saya Pak Tatang.
Dan saya senang melihat real world gitu ya, realitas di lapangan. Makanya saya dulu awal-awal 2 tahun di Malang itu saya senang naik angkot keliling-keliling Malang. Saya lihat di Malang itu ada apa. Oh, Malang seperti ini kotanya. Saya bilang kalau terus begini, ini dalam beberapa tahun banjir akan terjadi. Banjir besar akan terjadi. Dan saya tulis papernya dulu, 2015 saya tulis papernya. Topiknya tentang geospatial library, jadi untuk melihat secara time series perubahan kota Malang. Kalau begini terus, maka pas saya bilang di paper itu rekomendasinya, ya Anda tinggal nunggu aja gitu, tinggal nunggu bencana datang aja kayak gitu. Jadi selalu big question itu yang muncul di kepala saya, makanya muncul banyak ide-ide. Dan sampai sekarang di laptop saya itu folder-folder tentang ide-ide judul itu sudah berjejer banyak, meskipun masih kosongan begitu. Meskipun masih kosongan. Jadi selalu ada big questions. Dan tidak ada istilahnya mental pressure, mental block, bahwa kalau nulis itu harus bagus, nulis itu harus publish, nulis itu harus manfaat, nggak ada. Gitu. Saya nggak pernah berpikir kayak gitu. Dan di awal saya nggak pernah buat target ini harus publish Q1, publish Q2, dan lain sebagainya. Namun bukan demikian, kemudian saya tidak menulis langsung bisa, begitu, langsung berkualitas begitu ya. Ini bukan simsalabim, gitu. Proses ini panjang. Ya. Dan saya yakin ini nggak muncul ketika saya kuliah S1, S2, tidak. Saya yakin ini muncul dari sejak saya kecil. Karena dari kecil memang dididiknya seperti itu. Kenapa begini, kenapa begitu, cari sendiri, kenapa begini, kenapa begitu, kayak gitu. Nah itu terus berlanjut selama puluhan tahun, kemudian saya mulai masuk ke dunia akademik, oh ternyata seperti ini. Maka memang harus ada struggling, belajar dari dasar, mengasah skill, jam terbang, jadi bukan instan hasil seperti ini. Nah, saya melihat memang dulu ketika saya awal-awal sekolah itu, jujur saya nggak paham apa itu jurnal, meskipun saya kuliah di UI ya, saya nggak paham. Makanya sekarang ketika saya mengajar Medpen di S1 di Filkom itu, saya kenalkan ke mahasiswa saya tentang jurnal. Jurnal itu sama seperti apotik, saya bilang. Kalau orang sakit, dia beli obat ke apotik. Jurnal itu sama, kalau peneliti bingung, dia cari ke database jurnal. Seperti itu fungsinya, saya bilang. Nah, kemudian saya juga berpikir sekarang tentang identifikasi suatu penelitian di awal. Itu saya nggak ada mikir-mikir identifikasi seperti itu. Saya hanya menyediakan waktu luang saya untuk membaca, untuk berpikir, untuk melihat sebetulnya dari pengetahuan yang saya miliki, apa yang bisa saya lakukan kayak gitu. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Dan ketika dulu saya sekolah di Jepang, profesor saya nggak pernah mengajarkan saya tentang Q1, Q2, itu nggak pernah. Saya baru paham Q1, Q2 itu hanya ketika saya di Indonesia. Oh, ternyata ada ya paper Q1, Q2 itu. Oh, ternyata ada Scopus database dan lain sebagainya. Karena memang kami nggak pernah diajarkan begitu. Yang diajarkan itu adalah keep asking questions. Gitu. Terus bertanya, why? Kenapa bisa begini? Never stop to asking. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertanya, kenapa ini bisa terjadi kayak gitu. Dan ketika ikut conference, ikut publish jurnal dan lain sebagainya, itu diarahkannya bukan Q1, Q2, tapi memang diarahkan yang conference itu banyak peneliti hebat di bidang yang sama. Kamu ikut ke sana, diskusi di sana gitu. Jadi yang didapatkan itu bukan hanya sekedar indeks angka-angka tadi yang tadi disinggung oleh Pak Tatang di awal ya. Yang dikejar itu adalah exposure-nya. Exposure ke dunia penelitinya, exposure ke isu-isu terkini gitu. Karena di Jepang itu banyak konferensi, itu nggak terindeks Scopus. Ya, banyak konferensi nggak ada itu masuk ke IEEE indexing, Explorer dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi di situ banyak peneliti hebat yang memang kalau masuk ikut di conference itu akan dianggap sebagai bagian dari komunitas yang besar kayak gitu. Jadi arahnya selalu ke sana. Jadi buat saya tidak pernah berpikir untuk persiapan penelitian seperti apa. Yang terpenting buat saya adalah exposure dan curiosity yang terus dijaga. Itu yang penting, dan itu yang saya arahkan ke para mahasiswa saya. Kamu jangan berpikir penelitian itu kasih manfaat. Kamu jangan berpikir penelitian itu jadi produk yang bisa dijual, saya bilang gitu. Karena memang awalnya penelitian itu kalau saya baca-baca di buku-buku tentang Mendels, tentang para peneliti abad ke-18, abad ke-17 ya. Mendels saja kan hanya publish di conference yang dianggap hasilnya itu nggak penting gitu, nggak manfaat. Ternyata jadi teori yang luar biasa sampai sekarang digunakan di bidang biologi tentang teori Mendel. Nah, nature-nya begitu. Jadi saya mau kembali ke nature tentang sains seperti apa. Tentang seperti itu. Jadi ya karena didikannya sains, background-nya sains, jadi selalu berpikirnya bahwa yuk lakukan, ya tidak peduli mau jadi apa begitu. Ya seperti kuriositas itu terjawab. Demikian dari saya, Pak Tatu.
Baik, terima kasih Pak Fatwa. Saya kira ini menarik sekali ya. Saya berharap memang momen kali ini kita bisa gunakan gitu ya untuk melihat apa yang di belakang layar. Yang di depan layar kan nama-nama Bapak Ibu sekalian ya di sana, kemudian publikasinya ya. Yang menurut saya sih itu sudah tanda produktivitas. Tapi kita ingin tahu nih di belakangnya. Lalu Pak Fatwa tadi katakan ini juga menarik. Ini tampaknya ini ada perbedaan nih antara cara pandang mereka yang lebih banyak terlibat di sains, yang di situ lebih senang untuk berusaha mengungkap fenomena, mempelajari apa yang terjadi, mengapa terjadi, bagaimana terjadi, apa kira-kira ya efeknya nanti. Begitu ini saya tangkapnya demikian Pak Fatwa tadi. Dan menggulirkan itu terus dengan kuriositas ya. Dan itu lebih dahulu gitu kalau dari versi Pak Fatwa ketimbang yang lain-lain. Dan terbukti dari ini ternyata juga bisa muncul ya hasil-hasilnya. Tapi ini yang menarik berikutnya adalah Pak Fatwa. Bagaimana kemudian itu bisa ditindaklanjuti sehingga jadi sesuatu ide-ide itu. Boleh cerita lagi Pak Fatwa. Boleh ambil kasus juga nih. Nanti saya terima kasih. Ya. Contoh kasusnya gini, misalnya kebakaran di Arjuna kemarin. Itu kan rame itu, sampai saya di kontak BPBD Batu juga. Ini gimana Pak kebakaran di sana dan sebagainya. Wah itu kita nggak ada datanya, kita nggak paham ini kenapa. Sampai dia itu nggak tahu di mana lokasi kebakarannya itu nggak tahu, tapi tahu apinya ada. Gitu. Kan lucu itu BPBD Batu itu. Nah ceritanya begitu. Nah contohnya misalnya gitu ya. Nah dari situ saya mulai cari data tentang histori kebakaran di Arjuna, kenapa terjadi kebakaran, di mana kebakaran itu terjadi, seperti apa sepanjang tahun, apa faktor lain ada yang berpengaruh. Udah saya mulai nulis, akhirnya publish baru kemarin, itu lama, 2 tahun saya nulis. Dengan teman-teman dari teknik lingkungan, ya, FTP, UB juga. Nah, di situ kan, jadi startnya memang nggak pernah mikir, awalnya nggak pernah mikir, oh ini bakal bagus nih, kalau kita nulis tentang Arjuna bakal publish nih, gitu. Ayo kita bikin proposal. Itu sama sekali nggak ada proposal, yang nggak ada dana sama sekali kayak gitu. Saya nggak pernah mikir, oh ini bakal dapat dana nih dari BPBD atau paling nggak dari Kota Batu kayak misalnya kayak gitu. Enggak, saya nggak pernah berpikir begitu. Tapi saya berpikirnya, kenapa terbakar? Ada problem apa gitu ya? Oh ternyata ada memang suhu yang sangat tinggi dengan curah hujan yang sangat rendah, yang terbakar itu di sekitar ilalang-ilalang, ya, rumput-rumput gajah di sekitar di kaki Gunung Arjuna itu. Dan itu ternyata memang dampak global. Jadi climate change sepanjang tahun 2016 sampai 2019 itu seluruh dunia mengalami kenaikan suhu yang signifikan. Itu terjawab kuriositas saya. Oh, ternyata dari dampak global bisa sampai ke sini, sampai ke Gunung Arjuna juga gitu ya. Dan saya bilang 2020, 2021, 2022 itu nggak akan terjadi lagi. Kenapa? Curah hujannya tinggi. Ternyata dampak global juga. Sekarang ada kenaikan curah hujan global gitu. Jadi sekarang Arjuna nggak akan ada isu kebakaran, itu bisa saya jamin karena setelah kami cek data curah hujannya tinggi kayak gitu Pak Tatang. Jadi selalu melihat fenomena, kemudian keep asking question, kenapa ini terjadi gitu. Kalau orang sering bertanya kan, kalau kata Confucius, seorang ahli strategi di Cina begitu ya, orang yang terus tetap bertanya dia hanya bodoh beberapa saat saja. Tetapi orang yang tidak pernah bertanya dia akan bodoh selamanya kayak gitu. Itu yang saya pegang. Maka sebagai peneliti, kalau Anda mau menulis, jangan pernah mikir penelitian ini bagus apa enggak, kira-kira bakal publish apa enggak, bermanfaat atau enggak, jadi produk apa enggak. Gak usah mikir gitu. Lakukan saja penelitian, tulis. Karena dengan begitu Anda akan mengasah skill, mengasah jam terbang, banyak baca, banyak lihat. Jadi banyak pengalaman. Kalaupun nggak publish, masukin aja di blog Anda. Nanti ada penulis lain melihat. Gitu. Nanti ini masuk ke topik yang selanjutnya tentang kolaborasi dengan peneliti lain. Jadi salah satunya begitu, kenapa kemudian peneliti dari Amerika, dari Australia kontak saya, yuk kita tulis paper, saya baca blog Anda ini menarik, kenapa kita nggak tulis paper bareng, begitu misalnya ya. Itu salah satu munculnya kolaborasi dengan dunia internasional. Terima kasih Pak Tatang. Baik Pak Fatwa, terima kasih. Jadi ini dengan kuriositas making more opportunities ternyata ya Pak. Ternyata kalau pertanyaan itu kita lanjutkan dan kita tetap produktif, jangan berhenti di bertanya, tapi juga lanjutkan dengan menuliskan. Lama-lama akan ada masa tulisan itu bisa bagus. Apakah begitu ya Pak Fatwa? Yes, betul Pak. Iya. Nah, jadi pernah saya
Oh, ke Hilis salah, maaf. Mau lanjut ngomong. Lanjutkan Pak, sedikit iya. lagi. Nah, saya motong. Nah. Ya, jadi pernah saya juga di beberapa kali jadi pembicara begitu Pak. Tips dan triks publikasi misalnya gitu. Ini kayaknya ada nih teman saya nih kayaknya ikut jadi peserta nih sekarang dari UIN Padang. Tips dan triks bagaimana ya Pak caranya bisa publish dan sebagainya. Nggak ada. Publish itu nggak ada tips dan triks. Pokoknya Anda harus mulai nulis. Nggak peduli tulisan itu jelek, bagus, nggak peduli. Tulis aja dulu. Dengan begitu Anda mengasah pisaunya kan gitu. Kalau kemudian Anda bilang kapan saya motong ya, orang nggak pernah diasah gimana bisa motong dengan tajam, gitu analoginya. Jadi harus begitu. Jadi tidak ada cara instan, tidak ada tips dan triks. Makanya saya kalau jadi pembicara penulisan publikasi dan lain sebagainya, saya nggak pernah bicara tentang tips dan triks. Saya bicara tentang tolong Anda slow down. Tolong hentikan dulu penggunaan handphonenya. Anda naik angkot, naik ojek, lihat ke lapangan ada apa, kayak gitu. Jadi supaya dia tereksposur dulu Pak dengan real world. Lalu kemudian dapat ide, lalu kemudian menulis, kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Fatwa. Saya pikir menarik ini. Dan saya mungkin beralih ke Bu Fitri dulu ya. Jadi ada paradigma yang agak berbeda, pendekatan yang agak berbeda begitu ya, dari pendekatan yang dilakukan oleh Bu Fitri dan Pak Fatwa, tapi dua-duanya produktif gitu, dua-duanya. Nah sekarang di Bu Fitri, Ibu tadi kan berangkat dari membangun sumber daya, lalu mencoba melihat peluang nih ya. Nah sekarang agak spesifik lagi, apakah ketika kemudian sudah melihat ada permasalahan itu, dalam menulis Bu Fitri juga sudah menarget atau tidak? Sepintas tadi sih yang saya kesannya tidak gitu, tapi saya ingin tahu menarget apakah ini masuk ke publikasi yang mana dan sebagainya. Bagaimana Bu Fitri? Aduh, ini saya terlempar ya mungkin. Oh ya, maaf, saya mute. Perkara menarget itu sebenarnya saya itu orang yang paling suka mencoba-coba Pak Tatang. Jadi kalau di jurnal itu untuk jurnal mulai Q1 sampai Q4 yang Scopus, Sinta 1 sampai Sinta 4 itu juga pernah saya coba gitu kan ya. Sehingga dari situ punya pengalaman lah intinya dari dengan mencoba itu tadi saya bisa bercerita, oh ternyata punya perbedaan lah memang antara yang kalau saya merasa ya karena waktu saya memasukkan di jurnal Q1 itu sama di jurnal yang misalnya Q4 itu akan dari sisi strict atau pertanyaan dari reviewer itu lebih tajam yang di jurnal Q1. Bahkan saya sampai menjawab reviewer itu berhalaman-halaman gitu karena memang terkadang ada satu sesi itu 3 reviewer yang menanyakan itu bisa sampai 14 atau 15 pertanyaan berkisar seperti itu sehingga mau tidak mau kita jawab per item kan Pak Tatang. Nah itu yang membedakan. Sementara kalau yang di jurnal yang Q3, Q4 itu biasanya 2 reviewer dan itu pertanyaannya tidak terlampau banyak gitu. Itu yang membedakan sih. Kemudian menarget atau tidak yaitu tadi sebenarnya saya lebih suka yaitu tadi pertama misalnya kayaknya kalau dilihat dari artikel saya gitu ya, dari sisi kedalamannya, analisisnya dalam ini. Berarti ini kemungkinan besar bisa masuk di jurnal-jurnal yang Q-nya Q1 atau Q2 gitu. Sehingga dari situ maka ya sudah kita targetkan, kita cari yang jurnal Q1 atau Q2, mana yang sekiranya sesuai dengan bidang saya gitu ya. Perkara waktunya, durasi waktu kan tergantung sama jurnalnya tersebut kan ya. Kita pilih first time review yang cepat atau review yang lambat itu tergantung sama jurnalnya. Pinter-pinter kita memilih jurnal mana yang responnya cepat dan responnya lambat itu tadi. Nah, jadi ditargetkan ya sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan tadi. Kalau analisis yang saya dapatkan itu dalam,
kita bisa memainkan banyak parameter, maka kita bisa memasukkan di jurnal-jurnal yang Q1 tadi. Tapi sementara kalau analisisnya masih saya nggak punya waktu, ini sudah mepet, ya sudahlah tak masukkan aja. Yang penting saya punya publikasi gitu kan, karena memang terkadang kita ada kesibukan lain sehingga mau nggak mau, oke, terpaksa saya masukkan di jurnal Q4. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba mempublikasikan tersebut. Jadi mengalir aja Pak Tatang, nggak bisa ditargetkan ini harus Q1, harus Q2, Q3, Q4, enggak. Mengalir aja. Baik, terima kasih Putri. Lalu kemudian begini ya, di Indonesia ini kan ternyata dari yang panjenengan berdua rasakan berbeda dengan ketika di Jepang ya. Ketika di Jepang misalkan dari Bu Fitri bilang fokus di kemanfaatan dan itu yang dibawa ke sini ya. Dan karena Bu Fitri engineering, yuk bikin produk ya, kita berbasis pada produk untuk menyelesaikan masalah. Pak Fatwa lalu kuriositas gitu ya, dengan latar belakang lebih ke sains, nulis dulu aja gitu. Nah, di Indonesia ini kan tapi tekanan ya, kalau boleh saya katakan demikian ya, itu agak berbeda. Dengan kemudian ada angka-angka, oh kalau bisa masukkan jurnal ke sini dan kadang-kadang juga ditanyakan juga pada saat kita misalkan mau dapatkan funding, lalu nanti targetnya apa? Ya targetnya jumlah masukkan ke jurnal mana? Dan sebenarnya kadang-kadang tuh reviewer kan suka nanya dan sebagainya yang intinya itu saya anggap sebagai dalam tanda kutip adalah dorongan atau tekanan gitu ya dengan kondisi di Indonesia. Merespon itu seperti apa, Bu Fitri? Kalau saya sih waktu di Jepang kebetulan berbeda sama Pak Fatwa. Profesor saya memang menargetkan jurnal-jurnal tertentu yang memang Q-nya Q1 atau Q2 gitu. Nah, dan targetnya cukup banyak saat itu Pak Tatang. Jadi 10 international conference dan 2 international journal saya baru bisa lulus gitu. Sempat kaget dan sempat shock gitu. Aduh, gimana caranya ini bisa memenuhi target tersebut. Sehingga karena itu sudah terbiasa selama 3 tahun saya seperti ditempa gitu ya sama sensei di sana, dengan bagaimana caranya saya bisa sesuai dengan target itu supaya saya bisa cepat lulus tadi kan, 10 conference, 2 jurnal, ini nggak mudah. Sehingga di tahun pertama saya harus sudah mau nggak mau melakukan menulis gitu ya, menyicil menulis gitu. Kalau analisis dalam, oke, targetnya itu adalah jurnal Q1 dan Q2. Sempat juga ke reject gitu Pak Tatang, sehingga dulu kalau sensei menterapi saya saat merecek itu adalah yang perlu dilakukan adalah menjawab kembali reviewer tadi. Jadi kalau kita submit di jurnal-jurnal Q1 gitu ataupun di jurnal yang lain mungkin ya, itu pasti kita akan dapat feedback dari jurnal tersebut. Kenapa kok mereka merecek? Apa saja kekurangan dari penulisan kita gitu. Sehingga di situ mau nggak mau kita harus merevisi kembali. Nah, saat disitulah saya belajar. Oke, berarti kekurangan saya harus ada ininya ya, ada poin ininya ya. Dari situ terasahnya dari sana sebenarnya Pak Tatang, dari sekolah S3. Kemudian saat kembali di Indonesia yang hanya sedikit memberatkan itu memang kalau di sana saya mau submit jurnal gitu ya, misalnya sensei ini berbayar 40 juta gimana ya, sudah dibayari full dan saya nggak perlu mengurus administratif, semua sudah beres gitu ya sama profesor sana. Kemudian kalau di sini kan memang gimana ya caranya saya bisa bayar misalnya seperti itu, ya sudah berarti saya harus mencari dana penelitian gitu. Jadi harus aktif lah, kreatif, intinya aktif dan kreatif itu tadi supaya bisa menghidupkan penelitian itu tadi. Makanya budaya tersebut sebenarnya sudah terbiasa saya sejak saya sekolah S3 sehingga terbawa itu Pak Tatang. Baik. Bu Fitri, untuk membuat produktif ya seperti waktu S3 tentu suasananya akan berbeda ya. Ketika belajar studi S3 fokusnya ya sekolah gitu. Di sini kan macam-macam yang diurus. Nah, dulu waktu saya tanya waktu S3 dulu ya.
untuk mencapai target-target itu, ya, itu apa lagi yang dilakukan? Tadi kan belajarnya supaya bisa masuk adalah banyak berusaha menjawab review-review itu, ya. Tapi kan ini jumlahnya banyak loh, gitu. Lalu ada trik apa lagi, gitu ya? Apakah ya baca sebanyak-banyaknya jurnal yang ada di Q1 itu, tahu bener polanya, lalu apakah seperti itu dan apa lagi, gitu? Monggo, Bu. Iya, kalau saya dulu awal-awalnya karena memang belum pengalaman, bisa dikatakan belum pengalaman waktu sekolah S3, pengalaman saya masih dinulis di jurnal nasional biasa dulu waktu berangkat itu. Kemudian disuruh ditargetkan seperti itu. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah belajarnya ya dari studi literatur itu tadi Pak Tatang. Jadi gimana sih pola menulis gitu kan ya. Kemudian dari sana paper-paper yang diterima itu accepted itu modelnya seperti apa sih? Saya lihat dulu, saya pelajari, oh introduction itu harus menguraikan seperti ini ya. Propose method itu seperti ini, menguraikan result itu seperti ini. Itu belajar dari sana. Jadi saya selain itu sebenarnya saat saya setorkan gitu ya, biasanya kalau sudah ngedraft, kemudian kita setorkan ke profesor. Nah, di situ profesor juga akan memberikan note-note gitu kan ya. Ini direvisi, nggak langsung submit kan ya. Jadi ada note-note yang harus saya benahi di sana, plus ada beberapa saran yang harus dimasukkan. Oh, berarti dari sini menulis itu seperti ini ya. Jadi sebenarnya ilmu saya itu terasah dari memang sekolah S3 itu tadi. Sebelumnya memang belum pernah punya pengalaman sama sekali untuk menulis di jurnal internasional, Pak Tatang. Nah, dari sanalah belajarnya terasahnya dari situ itu tadi. Baik, Bu Fitri. Saya lanjutkan agak lebih jauh lagi. Nah, ketika pulang ke Indonesia, kan sudah berbeda nih, urusannya banyak. Bu Fitri dulu juga pernah jadi ketua prodi magister kan, lalu nggak pernah berhenti setelah itu. Kalau nggak salah sempat ke BJM ya setelah itu Bu Fitri. Lalu sekarang di LP3 ya. Jadi ini tugas-tugasnya kan ngalir terus nih dari institusi gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat ya publikasi masih jalan terus tuh gitu ya. Penelitian bisa tuh bikin grup riset dan kemudian juga ada publikasinya terus walaupun mungkin ada naik turun. Bagaimana kalau dibilang menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada di sini yang sangat berbeda itu. Dan tadi ya dikitari dengan banyak tugas-tugas manajerial. Monggo. Iya. Ya, saya pernah di PJM, pernah jadi KPS, pernah jadi ketua grup riset, pernah jadi sekarang sekretaris P2ATP, dan lain sebagainya. Jadi administratif pastilah tidak terlepas dari kehidupan saya setiap hari, gitu ya. Bahkan mungkin Sabtu Minggu pun saya masih bekerja, gitu. Cuman di sini kalau saya merasa semakin terbebani, maka juga akan menjadi dampak yang tidak baik untuk kesehatan saya. Jadi prinsip saya ya sudah jalani saja, bismillah, perkara nanti hasilnya seperti apa ya, yang penting saya sudah berusaha dan berupaya. Terus kemudian kalaupun misalnya itu berat menurut saya, biasanya saya berusaha untuk negosiasi gitu, negosiasi yang baik. Artinya terkadang saya seringkali misalnya mendapat beban mengajar yang cukup banyak gitu ya. Kemudian ya sudah saya negosiasi ke jurusan, Pak ini saya sebenarnya ada penelitian ini yang harus saya lakukan. Bisa nggak Pak dikurangi misalnya sekian gitu. Jadi negosiasi yang baik dan alhamdulillahnya diterima, artinya dengan dasar argumentasi yang jelas itu pasti akan ada hal yang bisa didapatkan lah, artinya semua serba kita coba untuk negosiasi, nggak hanya sekedar di pimpinan, bahkan reviewer jurnal, terkadang saya dapat pekerjaan seperti ini, deadline-nya semua sama, jadwalnya sama, terus ini gimana saya harus menyelesaikan, semua meminta deadline yang sama, terus akhirnya yang bisa saya lakukan yaitu tadi, coba sih jurnal ini bisa nggak ya saya extend reviewnya, karena dia kan di jurnal tersebut pasti sudah mensyaratkan tanggal sekian loh kamu harus submit. Nah sementara tanggal itu saya juga hanya banyak pekerjaan gitu kan ya. Terus
mana ya yang bisa saya nego dulu. Coba sih yang jurnalnya dulu saya coba nego, bisa nggak? Ternyata di jurnal tersebut bisa di-extend Pak Tatang. Jadi kita dengan argumentasi yang benar juga gitu ya, by email ke editor dan ke reviewer itu tadi, kalau kita meminta extend selama 1 bulan gitu, mereka menerima. Jadi itu beberapa kali pernah saya lakukan karena memang kesibukan yang sangat sangat padat dan apa namanya, ya itu tadi, makanya dicoba dulu melakukan negosiasi, kemudian kalaupun itu diterima syukur, kalaupun tidak diterima ya sudah, berarti harus tahu impact atau apa namanya akibat di belakang itu, pasti ada sesuatu yang berakibat gitu kan ya. Nah, kalaupun terpaksa kita harus dipilihkan dua hal tadi yang sekiranya mana ya yang menjadi prioritas saya gitu ya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka saya pasti akan memilih yang kira-kira dia akan berdampak besar gitu. Tidak hanya berdampak pada saya sendiri tapi juga berdampak besar kepada orang lain, misalnya mahasiswa nanti akan terbengkalai atau seperti apa, karena saya dituntut untuk bisa profesional di sini, artinya mahasiswa juga jangan sampai terbengkalai karena sebab keegoisan saya untuk misalnya jurnal saya harus saya prioritaskan, nggak seperti itu juga. Jadi harus ya fleksibel lah intinya seperti itu. Yang terpenting juga memang saya tidak memungkiri capek sih, memang capek ya Pak Tatang. Capek memang capek, tapi saya harus berusaha untuk menjaga kesehatan, keep positive thinking, dan ya dijalani saja. Semakin banyak mengeluh, semakin psikologikal saya itu semakin tambah capek gitu. Makanya wis minimkan mengeluh ndang dikerjakno gitu. Dan saya orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Baik. Terima kasih Bu Fitri. Yang terakhir tadi juga penting itu poinnya. Iya. Tapi walaupun tidak menunda pekerjaan, kadang ya masih banyak aja Pak Tatang, menumpuk juga sih. Iya. Jadi kemampuan komunikasi itu penting juga ya untuk bernegosiasi dan sebagainya, dan menjaga psikologi sendiri supaya tidak mudah jatuh, tidak banyak mengeluh. Saya geser sedikit ke Pak Fatwa. Setelah ini saya akan segera untuk melibatkan yang hadir. Ini sudah terlalu lama karena saya yang bertanya ya, kasihan nanti yang hadir. Pak Fatwa, boleh pertanyaan yang sama dengan tadi yang Bu Fitri, menghadapi perbedaan, menghadapi tekanan, baik itu yang kalau tadi dengan publikasi yang Q1, Q2 dan sebagainya, mungkin Pak Fatwa sudah jawab ya. Bagi Pak Fatwa yang penting adalah menjaga kuriositas tadi, pasti akan produktif gitu ya. Lalu dengan tugas-tugas yang diberikan gitu, yang kemudian ini akan membuat ya suasananya berbeda dengan di Jepang ya. Bagaimana menjaga produktivitas Pak Fatwa? Iya, menjaga kewarasan gitu. Kalau saya kan memang karena memang tidak terlalu banyak sebetulnya amanah administrasinya dibandingkan Bu Fitri, saya antara langit dan sumur, mungkin Bu Fitri banyak sekali. Kalau saya nggak ada apa-apanya, jadi masih reasonable untuk mengatur waktunya Pak Tatang. Jadi memang kalau waktu saya itu saya bagi, kalau sehari itu memang setengahnya itu memang untuk baca, ya untuk baca. Jadi memang harus ada waktu diluangkan, memaksakan diri untuk membaca. Baik membacanya itu dulu, kalau dulu ada waktu kita kerja di kampus, ya di kampus. Kalau sekarang di rumah, bacanya di rumah. Bahkan menjelang tidur itu saya bacanya cari-cari paper. Suka diprotes juga sama orang rumah. Sudah tengah malam masih baca paper, misalnya baca berita yang lain. Karena saya mau cari exposure. Supaya saya tetap dapat ide. Kayak gitu. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan yang lain kan sebenarnya masih bisa dihandle gitu. Kalau pekerjaan yang sudah nggak bisa dihandle, ya mau nggak mau saya katakan tidak gitu. Lebih baik saya tolak daripada saya kemudian nggak bisa mengerjakan dengan maksimal, tidak bisa dikerjakan dengan baik. Yang terpenting memang ya itu tadi Bu Fitri, saya sepakat tadi tentang komunikasi, menyampaikan sesuatu ya ke pimpinan, ke atasan, ke pihak-pihak manajemen bahwa saya mengerjakan ini, mengindah ini dan ini, saya tidak bisa mengerjakan ini, mohon maaf, mungkin bisa dilimpahkan ke yang lain kayak gitu. Dan sebetulnya
strateginya itu sudah bagus dulu. Saya menyebutnya dulu As-Sabiqunal Awalun. 7 orang pertama, masih ingat Bu Fitri ya, Bu Fitri, Pak Tatang, Pak Trif, Pak Abbas, Pak Herman. Itu kan sudah bagus itu sebetulnya. Engine, ya, engine-nya saya analogikan sebagai pesawat lah. Kalau pesawat kita mau terbang tinggi kan, engine-nya harus kuat, harus besar. Nah, engine-nya adalah grup riset dulu. Dan itu diinisiasi ketika PT IKA dulu, masih PT IKA ya dulu. Menjelang kita ingin establish program pasca dulu ya, program magister. Itu bagus sebetulnya. Nah, seperti itu harusnya dijaga. Jadi meskipun beban administrasi itu ada, itu bisa dibagi-bagi gitu Pak Tatang. Jadi bagusnya memang kalau saya sih kenapa nggak dilanjutkan model yang seperti itu begitu, supaya yang para dokter-dokter ini nanti kan banyak, kita punya lulusan dokter banyak sekali sekarang, apalagi yang baru pulang juga banyak. Jangan sampai mereka sampai ke sini ya akhirnya jadi menambah beban administrasi juga. Itu harusnya mereka yang dijadikan sebagai engine untuk publikasi supaya kita bisa terbang tinggi gitu. Jangan cuma taksi jalan di bandara aja gitu, pesawatnya harus terbang tinggi. Karena sayang mereka yang telah dieksposur, kemudian dikasih beban administrasi banyak, kemudian akhirnya ya sudahlah saya ngerjakan administrasi aja, nggak mungkin riset saya ke handle kayak gitu kan. Waktu saya udah nggak ada lagi buat riset gitu, boro-boro buat nulis, buat baca aja udah nggak ada karena harus mengerjakan banyak sekali hal. Dan itu terjadi kan di seluruh Indonesia. Dan saya pikir sekarang para penyimak kita juga dari seluruh kampus ya, ini saya lihat ada banyak ya kampus-kampusnya juga. Nah, saya pikir itu sama, polanya akan secara distribusi normal akan sama seperti itu. Jadi perlu ada strategi dari kita sebagai individu untuk membagi-bagi ya. Sebetulnya ini bukan masalah disrespect ya. Kemarin ada yang membahas mungkin kita tidak menghargai amanah dari pimpinan, bukan itu. Ini masalah self respect, menghargai diri sendiri. Kita harus tahu nih bahwa kita batasannya sampai di sini, kita nggak bisa ngerjakan gini banyak hal, maka Anda harus berani mengatakan tidak. Orang memang punya hak, apalagi pimpinan ya, punya hak. Anda mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Oke. Tapi kita juga punya hak atas diri kita. Itu namanya self-preservation, gitu. Self-respect. Supaya kita sehat mental, sehat fisik, sehat spiritual. Jadi ada self-boundary. Jadi kita bisa memisahkan antara pekerjaan dengan lainnya. Yang terasa sih ketika WFH, kan saya sama-sama kerjaan, kelihatan. Saya sama Nyonya di rumah juga sama-sama. Nyonya ini luar biasa pekerjaannya. Ada 12 beban administratif yang dia tanggung. Itu kan nggak masuk akal kayak gitu kalau menurut saya. Nah, itu harus dibagi-bagi. Jangan sampai tidak ada boundary, batasan. Makanya buat batasan. Jangan sampai blending, ya, tercampur. Bahkan fusi. Mana kerjaan rumah, mana kerjaan kampus, mana buat riset, mana buat administrasi, tercampur semua. Jadi kalau dari saya ada namanya self-respect. Hormati diri Anda. Anda punya hak atas diri Anda sendiri. Self-preservation, jaga diri Anda, jaga kewarasannya, gitu. Tahu batas diri. Orang ngasih kewajiban ke kita tahu hak kewajiban kita itu, tapi ketika kita merasakan bahwa itu sudah di luar kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai researcher, sebagai dosen, ya katakan tidak, berikan ke yang lain. Yang terakhir ada namanya self-boundary, jadi buat batasan yang jelas. Pisahkan antara dunia kampus, pekerjaan kita, riset, sama dunia keluarga. Kayak gitu. Mungkin 3 itu kalau dari saya, Pak Datang. Bu Fitri dan Pak Fatwa, terima kasih jawabannya yang tadi. Kita tengok ya apa yang sudah disampaikan oleh para hadirin, teman-teman sekalian. Saya mulai dari chat dulu. Sebenarnya tadi ada beberapa komentar dari Bu Sari, tapi beliaunya sudah mungkin sudah board ya, sudah ke pesawat. Beberapa komentar saja ya, sehat semua, menantikan ini karena pembacaannya luar biasa, semoga manfaat dan semangat. Yes, terima kasih Bu Sari. Kemudian Bu Sari juga prihatin seperti Pak Fatwa terkait dengan tadi Bu, ada dengan ada tulisan-tulisan yang sebenarnya tentang Indonesia ya, tentang Indonesia, tapi ini lebih banyak orang asing yang menulis gitu, bukan orang Indonesia sendiri. Khususnya ini kalau di jurnal yang di peringkat atas gitu. Masa orang Indonesia tidak bisa memberikan perspektif dari sisi kita. Jadi rupanya ini semacam apresiasi dan persetujuan tadi dengan apa yang dilakukan Pak Fatwa untuk mencoba melihat mulai dari lingkungan kita, dan ini kan masalah kita. Kenapa kita tidak sampaikan, tidak tuliskan? Masa nggak ada sih juga yang lolos di jurnal berkualitas gitu ya. Seperti itu. Ini sebenarnya juga layak dikomentari Pak Fatwa dan Bu Fitri ya. Kenapa ini kok nggak ada yang lolos? Tapi tadi dari Bu Fitri dan Pak Fatwa
kurang lebih sudah memberikan gambaran dari sudut pandang masing-masing itu bagaimana untuk membuat supaya jurnalnya terpublikasi. Lalu di SI, di sistem juga ada konferensi-konferensi terkenal yang tidak terindeks Scopus. Jadi ini tadi mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Fatwa ya, bahwa sebenarnya di dunia ini bukan hanya Scopus gitu ya yang berperan, bukan hanya Scopus yang menentukan kemajuan pengetahuan dan teknologi gitu. Ada komunitas-komunitas dan apa yang dihasilkan dari sana itu tidak masuk situ, tapi sebenarnya ini secara ilmiah diakui juga oleh komunitas dunia gitu ya, yang tidak hanya dari Scopus. Saya juga begitu, entah tekanan atau tidak, tujuan publish jurnal penting, tapi mendengar Pak Fatwa mungkin kudunya agak rileks. Ini mungkin masalah target ya, target pada saat menulis harus masuk Q1, Q2 atau enggak. Oke, semoga Bu Sari selamat di perjalanan sampai kembali ke rumah, nanti aktif kembali di kantor dengan baik. Lalu ada pertanyaan dari ini Pak atau Bu ya, saya kira Pak ini, Pak Aulia Akhrian Syahidi. Assalamualaikum Bapak Ibu pembicara yang sangat luar biasa, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Ya, izin bertanya kepada Pak Fatwa terkait statement ini. Kata Bapak tadi tidak ada tips dan trik terhadap publikasi. Namun faktanya seperti dosen itu dituntut untuk menargetkan publikasi sebagai wujud dari pelaksanaan dari Tridharma, yaitu salah satunya penelitian. Target publikasi terkait dengan hibah dan pembiayaan serta capaian terhadap BKD yang harus dilaporkan. Bagaimana tanggapan Bapak jika publikasi itu tidak ditargetkan tetapi memiliki tagihan atau tuntutan yang memenuhi keberlangsungan profesi dosen tersebut? Lalu bagaimana alternatif lainnya? Pengalaman saya kemarin sebagai mahasiswa S2 di Filkom, berarti ini alumni ya, harus ditargetkan terkait publikasi tersebut untuk memenuhi beasiswa riset dan syarat kelulusan. Oh, ini alumni ya. Oke, mungkin itu dulu Pak Fatwa, ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Ini Mas Syahidi ya, saya masih ingat dulu pengujinya saya ini. Oke. Saya sama Pak Tatang ya, sama masa Pak? Lupa saya. Tapi saya ingat. Mas Syahidi ada di sini ya. Iya. Boleh. Ya, silakan. Ya, memang kalau memang kalau lihat dari kalimat pertanyaannya ya memang nggak ada hubungannya gitu antara tips dan trik dengan target publikasi gitu. Ya. Kalau Anda mau publikasi terkait dengan misalnya pelaksanaan Tridharma tadi ya sudah tulis aja. Tuntutannya apa tulisannya? Sesuai dengan kontrak yang tertulis di sana, misalnya harus conference, harus apa, harus simta berapa, ya tulis aja. Saya nggak punya tips dan triksnya gitu. Mengenai tagihan, tuntutan keberlangsungan profesi dosen ya ikuti saja kalau memang itu amanah yang harus diselesaikan ya selesaikan. Bagaimana alternatif lainnya? Alternatif lainnya ya banyak coba, banyak nulis gitu. Ditargetkan publikasi ini, targetkan publikasi itu, nggak usah dipikirin. Ya, kalau saya memang cara berpikirnya begitu ya, ini dari saya pribadi ya. Saya nggak pernah mau mikir repot harus begini harus begitu. Yang paling penting saya lihat adalah scope. Jadi kalau Anda menulis sesuatu, Anda menulis paper dan sebagainya, nggak usah dilihat dulu Q1 Q2-nya, lihat scope-nya cocok nggak gitu ya. Jangan-jangan Q1 Q2 tapi scope-nya beda, pasti di-reject juga gitu. Jadi perhatikan scope-nya. Apalagi sekarang kalau nulis jurnal sudah nggak ada lagi tuh template-template zaman dulu, iya harus ngikuti template ini, template. Sekarang namanya nama sistemnya itu your journal, your manuscript. Jadi udah kita submit aja dengan tulisan kita, toh diperbaiki sama mereka untuk template loh ya. Jadi jangan ada semacam barrier gitu, semacam tembok bahwa kalau mau nulis itu harus ngikuti tips kayak gini, triknya harus kayak nggak usah. Kalau Anda berpikirnya begitu, saya jamin nggak akan nulis, gitu ya. Jadi ketika nanti ada ide gitu, langsung aja ditulis, disesuaikan. Bahkan kalau saya reverse, saya balik. Ya. Jadi saya punya banyak penelitian, ya topik-topik ide-ide, ada proposal nih, ada dana hibah ini. Saya tulis, saya sesuaikan sama proposal. Jadi saya nggak mikir nulis proposal dulu, baru penelitian, enggak. Yang penelitian sudah jalan, saya bikinin proposalnya, saya balik. Bahkan ada yang sudah saya publish di preprint ya, preprint itu sekarang model baru penelitian gitu, nggak di review, jadi bisa langsung publish, bisa dapat DOI, bisa dikomentari oleh banyak orang.
dan itu sekarang yang sedang naik daun ya, itu preprint namanya, bisa Anda cek, nanti bisa Anda lihat, masukin aja ke situ, nanti banyak yang lihat, bahkan bisa disitasi orang, nanti kita perbaiki lagi. Jadi kita plot, kita elaborate, read and reread, kayak gitu. Alternatifnya nggak ada. Jangan banyak mikir, kebanyakan mikir itu nggak nulis-nulis. Itu aja dari saya, Mas Syahidi. Ya, mungkin kalau dihubungkan dengan software development atau product development seperti agile writing, ada ide, tulis aja dulu, gitu. Nanti diperbaiki lagi. Begitu Pak Fatah ya mungkin. Kemudian berikutnya pertanyaan untuk Bu Fitri ini. Mengenai bagaimana manajemen waktu untuk dapat terus produktif, menjaga ruh atau semangat dalam melaksanakan penelitian dan publikasi. Karena sebagai dosen, apalagi masih junior, Mas Syahidi ini jadi dosen nih, alhamdulillah. Apalagi masih junior, pekerjaan tambahan di kampus selain mengajar sangatlah banyak dan tidak bisa dinegosiasi. Wah ini lebih banyak tugas tambahan dibandingkan dengan tugas sebagai dosen untuk melaksanakan tridharma. Terima kasih dan mohon arahannya. Tadi sebenarnya Bu Fitri sudah coba sampaikan ya dari versi beliau. Tapi kalau ada yang ingin ditambahkan Bu Fitri, apalagi ini ada tambahan pernyataan nih, pekerjaan tambahan selain mengajar sangat banyak dan tidak bisa dinegosiasi katanya Bu Fitri. Ada yang mau tambahkan? Assalamualaikum Ahrian. Mas Ahrian ini saya alhamdulillah kenal dekat juga sama Mas Ahrian karena kebetulan pernah diundang di Universitas Mula Warna bareng sama Ahrian di sana. Nah sebenarnya banyak hal yang alhamdulillah saya terbantukan dengan beberapa kerjasama juga sebenarnya Pak Tatang. Jadi saya memiliki beberapa kerjasama dengan eksternal, jadi baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang saya bina atau saya bangun bersama itu tadi, yang tidak hanya sekedar kerjasama, tapi memang membuahkan hasil publikasi artikel ilmiah itu tadi. Jadi di situ model kerjasamanya seperti apa? Ya kerjasamanya tentunya namanya saja kerjasama. Jangan sampai kerjasama itu menguntungkan salah satu pihak. Artinya kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Jadi saya memiliki kerjasama dengan Kumamoto, kemudian Taiwan, kemudian Australia, kemudian Mula Warman sendiri kemarin setelah adanya seminar nasional, ada tawaran dari dosen sana untuk melakukan riset kolaborasi bersama. Kemudian ada lagi dari LIPI yang sekarang menjadi BRIN ya, Ristek BRIN. Kemudian ya banyaklah artinya seperti itu. Nah dari sanalah sebenarnya terbentuklah suatu iklim penelitian yang ayo bareng-bareng ngerjain. Nah di sana biasanya kalau kita melakukan submit di Science Direct atau Springer gitu, Nature gitu ya, maka biasanya formatnya adalah format LaTeX. Nah, format LaTeX itu tadi biasanya sama-sama bisa saling kayak Google Drive, kalau LaTeX online ya, pakai Overleaf itu, kita bisa sama-sama saling mengisi gitu kontennya itu tadi. Jadi kontribusi kita nulisnya di bagian apa ya? Oke, Bu Fitri coba ngedraft dulu yang introduction-nya. Oke, introduction, tapi tidak seluruhnya. Jadi mayor project-nya itu tergantung sama first author-nya. Jadi first author-nya dari siapa dulu? First author-nya apakah dari kita, dari UB, ataukah dari yang pihak mitranya gitu kan ya. Kalau first author-nya dari pihak mitra, maka kita kontribusinya tidak terlampau mayor gitu kan ya. Itu yang terjadi. Kemudian gimana caranya saya membagi waktu, ya itu tadi, mau nggak mau setiap pekerjaan saya berupaya untuk tidak menunda. Jadi ya sudah dikerjakan saja, melakukan lobbying kalau memang sudah terpaksa. Artinya lobbying itu berarti memang saya benar-benar terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Kalau istilahnya tadi kan Pak Fatwa bilang kita juga harus tahu kondisi kita gitu ya, kesehatan kita itu seperti apa. Jadi misalnya saja dituntut di dua pilihan yang sama, maka saya pasti akan berupaya untuk melakukan lobbying dengan cara yang baik gitu. Nah, perkara nanti itu diterima atau tidak ya sudah nothing tulus. Kemudian jangan lupa, jadi di sela-sela kesibukan itu terkadang kita
juga butuh refreshing lah intinya. Jangan sampai kita terbelenggu dengan pekerjaan-pekerjaan terus sehingga akan membuat pikiran kita akan tidak sehat, artinya seperti itu. Nah, biasanya kami juga kalau di grup riset dulu ya, sebelum masa pandemi. Entah sekarang ini saya juga nggak tahu pandeminya ini sampai kapan. Dulu waktu sebelum pandemi saya berupaya untuk bisa, yuk teman-teman berangkat konferensi bersama gitu kan ya. Walaupun kita nulis paper, setelah itu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kan merefreshing otak sebenarnya, merefreshing kami sama-sama terkadang jenuh gitu ya, maka ada kalanya kita tuh refreshing untuk bisa keep positif lagi untuk mengerjakan sesuatu yang bisa fokus lah, intinya mengerjakan sesuatu yang bisa kita targetkan tadi. Itu yang bisa saya lakukan saat itu bersama tim Pak Tatang. Cuman terkadang memang ya ada hal-hal yang mungkin karena mungkin berangkatnya bersama-sama banyak orang, kemudian ini prodi kosong, siapa yang akan mengelola, akhirnya ada suatu kebijakan lagi yang berangkat tidak boleh bareng-bareng, hanya maksimal 2 misalnya seperti itu ya. Memang hal-hal tersebut kadang butuh negosiasi lah intinya. Please Pak, mohon kalau misalnya kita berangkat bersama-sama, ya diizinkanlah. Ini untuk menjaga ekosistem kekompakan dari suatu tim riset juga gitu kan ya. Bukan kita tidak patuh terhadap aturan, bukan, tapi kita tetap bisa memberikan kontribusi loh, walaupun kita konferensi masing-masing juga punya paper gitu kan ya, kita memberikan kontribusi juga terhadap institusi. Itu saja sih, tetap keep positive thinking, keep moving gitu aja. Artinya tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang harus kita tuju. Gitu aja Mas Ahrian. Assalamualaikum Mas Ahrian. Mana ini Mas Ahriannya? Ini kalau nggak salah bimbingannya Pak Herman kalau nggak salah. Ya. Ini Mas Ahrian hadir, tapi rupanya izin mute karena juga sedang membantu dosen lain pengabdian. Oh, oke. Terima kasih ini Bu Fitri. Waalaikumsalam. Semoga panjenengan sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Baik, itu Mas Ahrian penjelasan dari Bu Fitri dan tadi Pak Fatwa ya. Apakah bisa semoga sudah bisa menjawab pengetahuan. Kemudian ada lagi dari Pak Thomas ini, Aang Darmawan. Ya, Pak Aang Darmawan mau tanya bagaimana mengeksplorasi ide penelitian yang bagus, kemudian bagaimana menemukan research problem yang kuat, jadi ide penelitian yang bagus, mengeksplorasinya bagaimana, research problem yang kuat ini menemukannya bagaimana, lalu yang terakhir adalah merancang penelitian yang berdampak atau berkontribusi yang bagus. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Fitri dan Pak Fatwa. Monggo. Siapa dulu? Pak Fatwa Bu Fitri mungkin? dulu. Bu Fitri dulu. Oh, Bu Fitri. Ya, Bu Fitri. Oke. Gini, sebenarnya kalau saya sendiri, ini kalau berkaca ke saya sendiri ya, dulu itu waktu menggagas suatu, sebenarnya jangan mengeksplorasi ide ya. Jadi suatu penelitian itu bukan berdasarkan pada ide, itu yang perlu digarisbawahi. Karena kalau ide itu jadi ingat seperti ini, ada mahasiswa, mohon maaf ini, saya nggak mau menyebutkan namanya, mahasiswa saya yang mau melakukan skripsi. Bu Fitri, saya mau skripsi terkait klasifikasi citra daun teh gitu. Terus pakai apa? Gimana maksudnya Mas? Gitu kan? Saya menanyakan. Di sana saya mau menggunakan mobile aplikasi yang dijepret gitu Bu di daunnya, mana yang layak petik dan tidak, ide gagasannya seperti itu. Nah, sementara saya kan sebagai periset itu pasti bertanya, sebenarnya masalahnya apa di lapangan itu? Kok kamu menggagas seperti itu? Kok punya ide seperti itu? Masalahnya apa? Bingung dia, mikirnya bingung. Nah, dari situlah yang sebenarnya suatu penelitian itu tidak pas kalau kita berdasarkan pada suatu ide, tapi harusnya berdasarkan pada suatu permasalahan. Karena selama ini kalau
mohon maaf, petani itu kalau memetik daun teh, maksudnya memilih daun teh mana yang layak petik dan tidak, sudah nggak mikir lagi dan cepat. Nah, selama kalau menggunakan aplikasi pakai mobile, aplikasi itu tadi jebret gitu ya, maka kan akan semakin lama gitu kan ya. Jebret, oh sesuai layak petik dipotong, layak petik dipotong. Nah, itu tadi kan akan menghambat waktu gitu kan ya, nggak efisien lagi. Artinya dia tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, itu yang mohon untuk dihindari. Kemudian kalau saya kebetulan memang tadi yang sudah sempat saya sampaikan, kami dulu itu setelah sekolah, kemudian target sasarannya adalah mengambil hibah penelitian nasional gitu kan ya Bapak. Nah, di mana hibah penelitian nasional itu memang ada beberapa target bidang yang difokuskan di sana. Jadi sebentar ya, saya lupa. Ada beberapa target bidang yang untuk skema penelitian nasional. Jadi ada namanya rencana itu di RIP masing-masing universitas, di mana biasanya RIP masing-masing universitas itu merujuk kepada rencana induk nasionalnya. Nah, bidangnya itu saat itu adalah membahas terkait bidangnya 9 fokus risetnya itu pangan, energi, kemudian kesehatan, transportasi, kemudian keteknikan gitu ya, kemudian pertahanan keamanan, kemaritiman, terus sosial, humaniora, pendidikan seni budaya, kemudian multidisiplin dan lintas sektoral. Nah, sehingga di situ saya berpikir apa ya yang sekiranya, dan sebenarnya 10 yang terakhir ini yang baru-baru sekarang itu adalah COVID. Nah, dari situ saya berpikir apa ya sekiranya bidang apa yang kita jadikan pangsa pasar, maksudnya pangsa riset nantinya. Akhirnya oke lah, dan terbersit, mohon maaf, di Filkom itu juga ada mahasiswa disabilitas kan. Ada mahasiswa disabilitas yang kemana-mana harus dibantu sama temennya gitu kan ya. Dari situ saya melihat oke lah, berarti kayaknya ini bisa diangkat sebagai permasalahan. Sementara tipe disabilitas itu kan banyak kan ya, ada yang mohon maaf cacat tidak hanya di kakinya saja, tapi juga di tangan. Kalau misalnya di tangan, maka dia tidak mungkin bisa mengendalikan kursi rodanya dengan tangannya sendiri. Berarti harus ada navigasi yang bisa membantu mereka untuk melakukan mobilitas secara mandiri. Maka ya sudah, secara bertahap kita buat multi navigasi itu tadi. Navigasi yang pertama, navigasi kedua yang berbasis suara, berbasis pergerakan kepala, dan seterusnya. Jadi banyak ada yang fitur human tracking dan seterusnya. Ceritanya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi misalnya suatu penelitian itu berdasarkan pada ide, tapi mencarilah suatu permasalahan yang ada di sekitar kita saja. Kita lihat, oh ini ya, berarti kemungkinan besar ada nggak ya, kalau saya ya dulu di pasaran yang bisa memfasilitasi itu. Oh kayaknya masih belum ada ya, yang di pasaran itu kayaknya adanya yang manual saja sama elektrik yang pakai joystick. Sementara keduanya itu memang tetap menggunakan tangan. Nah terus gimana ya caranya untuk orang-orang disabilitas yang mohon maaf, yang tangannya nggak bisa difungsikan untuk mengendarai itu. Berarti mau nggak mau ada orang lain yang terus harus membantu. Ceritanya seperti itu sih. Terus kemudian dari sana ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, kebetulan bimbingan saya juga anak disabilitas juga. Kemudian saya belajar dari sana menggali permasalahan secara langsung gitu ya. Orang disabilitas itu biasanya susahnya seperti apa sih kalau ke kamar mandi Bu gitu kan. Oke, ini jadi ide lagi. Ada beberapa hal yang dari ngobrol santai saja dengan terjun langsung ke permasalahan, ke masyarakatnya langsung, kemudian kita gali masalahnya, ya kemudian kita studi literatur, cari yang sudah ada sekarang itu seperti apa ya. Oh, yang sudah ada seperti ini, berarti saya mungkin bisa mengimprove lagi ke area yang ini. Saya seperti itu sih, Pak Aang Darmawan. Salam kenal Pak Aang. Oh iya, berarti sebaiknya memang berangkat dari problemnya dulu Bu ya, bukan idenya ya. Saya terbiasa dari ide. Kalau saya seperti itu Bapak. Saya terbiasa dari ide dulu gitu. Oh gitu. Iya, karena kenapa saat
kita menguraikan kalau misalnya nanti penelitian kan biasanya berimpaknya ada di publikasi gitu kan ya Pak ya. Di latar belakang masalah itu kita kan wajib untuk menguraikan masalah apa sih yang ingin diselesaikan gitu, sehingga author ini mengangkat ini loh penting gitu. Nah kalau tidak ada permasalahan seperti tadi hanya sekedar ide untuk membuat, bukan kecanggihan teknologinya, bukan, tapi apakah suatu sistem ataupun suatu metode ataupun suatu prototipe tersebut memang bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, bukan berarti kecanggihan teknologi itu yang bisa membuat gagasan kita baik, tidak. Menurut saya seperti itu. Iya, Bu, saya lihat sampai itu publikasinya bagus tuh, luar biasa. Alhamdulillah. Saya mau tanya gini, apa kita mencari problem dari yang sekitar kita itu cukup relevan, cukup ampuh gitu? Karena saya pernah ikut webinar misalnya riset problem tuh nyarinya di paper, bukan dalam kehidupan gitu. Tidak semua masalah kehidupan tuh bisa diangkat jadi problem penelitian gitu. Gimana menurut Bu Fitri? Ya, sebenarnya mencari suatu permasalahan itu enggak banyak hal kan ya Pak ya, banyak cara. Artinya tidak harus terjun langsung ke masyarakatnya, juga tidak harus seperti itu. Bisa juga dengan melakukan studi literatur. Juga bisa. Jadi banyak jalan lah menuju Roma, katanya Pak Tatang, banyak jalan menuju Mekah ya Pak Tatang ya. Intinya gitu. Jadi jangan terlampau strict harus terjun langsung ke masyarakat, enggak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan mencari suatu permasalahan yang sekiranya kita bisa angkat, dan itu memang berkontribusi positif nantinya. Kalau dengan penelitian ini nanti impact-nya akan besar, membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Biasanya saya sih seperti itu. Jadi dilihat dulu yang lingkungan sekitar ini apa ya. Oh, lingkungan sekitar ini ternyata mahasiswa saya juga ada yang seperti itu, kok kemana-mana kok didorong dan seterusnya. Jadilah terpikirkan saat itu, ini sepertinya juga menarik juga kalau misalnya kita angkat untuk bisa membantu mereka gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita nggak bisa menghasilkan suatu produk yang marketable, bisa minimal digunakan oleh mahasiswa kita sendiri di lingkup dalam. Gitu sih Pak. Terima kasih Bu Fitri. Tinggal Pak Fatwa ini. Berbeda perspektif. Tetap semangat Pak Aang. Siap. Terima kasih pertanyaannya Pak Aang. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab yang dari Bu Fitri. Kalau boleh tahu Pak Aang ini dari universitas mana ya Pak Aang? Saya dari Universitas Islam Madura, Bu, ngajar sistem informasi. Oke, salam kenal Pak Aang. Ya, saya pernah tahun 2017 tuh ngajak anak-anak mahasiswa saya ke studi banding ke Filkom UB gitu. Waktu itu ada kayak lomba-lomba Android. Gitu. Kita ajak ya, biar tahu perkembangannya gitu. Mungkin 2017 Pak Ang ya. COVID ini, semangat. Ya, setelah COVID gini mau kesana lagi Bu. Mau studi banding sekalian jalan-jalan. Monggo. Terima kasih Bu Fitri. Pak Fatwa silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan? Saya agak cepat karena sudah ditegur ini Pak waktunya sama panitia. Jadi Pak Ang dari 3 pertanyaan saya jawabannya 1 boleh Pak Ang, baca aja Pak. Bagaimana mengeksplorasi ide yang bagus, baca. Bagaimana menemukan riset problem yang kuat, baca. Bagaimana merancang penelitian yang berdampak, berkontribusi yang bagus, baca. Jadi kuncinya memang harus mau meluangkan waktu untuk membaca banyak jurnal-jurnal berkualitas ya Pak. Kemudian kalau mau tips dan trik dari saya sekali lagi saya nggak punya tips dan trik Pak. Jadi ya sudah slow down aja. Jadi melambat ya Pak, bacanya pelan-pelan, lihat pelan-pelan, sadar apa yang terjadi, kombinasikan dengan apa yang ada di paper, di literatur dan sebagainya, nanti pasti ketemu idenya. Dan saya tidak pernah mengikuti tren. Jadi riset saya nggak pernah mengikuti tren. Jadi do not follow the trend Pak. Jadi kadang kita kan mikirnya, wah ini trennya bagus, ini bakal bisa punya peluang untuk publish di paper yang bagus gitu ya. Karena sebetulnya tujuan kita itu bukan publish di paper yang impact faktornya tinggi, tapi kita publish di sebuah jurnal yang akan meningkatkan impact kita kepada bidang pengetahuan. Itu penting, Pak. Mungkin buat teman-teman yang lain juga, nih banyak mahasiswa muda saya nih jadi dosen. Jadi orientasi Anda luruskan dulu, jangan Anda cari
jurnal yang punya impact faktor tinggi. Tapi Anda cari jurnal di mana Anda di situ bisa meningkatkan impact Anda pada bidang pengetahuan tersebut. Karena kalau kita ngejar impact faktor, indeks, citasi, akreditasi, itu kayak ngejar bayangan. Makin dikejar makin jauh dia. Nah, maka kita tinggalkan aja, karena kalau kita tinggalkan malah bayangan itu yang mengikuti. Yang terpenting world view-nya sebetulnya, cara pandang. Bahwa meneliti itu, kalau saya, kenapa kemudian dapat ide, dapat ini nulis yang bagus. Kalau saya cara pandang aja, bahwa meneliti buat saya itu orientasinya ibadah, obsesinya akhirat, manfaatnya dunia. Terserah orang mau citasi, terserah orang memanfaatkan atau enggak. Yang terpenting tujuan saya adalah supaya dia jadi nilai ibadah. Pasti nanti ketemu tuh, tereksplor. Ya, terima kasih Pak Tatang. Terima kasih Pak Fatwa Ramdhani. Terima kasih Pak Fatwa dan Pak Aang ya yang sudah kontribusi. Satu lagi pertanyaan yang saya akan ambil dari ini alumni S2 Filkom UB 2019, Mbak Farhana Mar'i, tentang perencanaan roadmap penelitian. Pertanyaannya kepada Bu Fitri. Saat ini saya masih lakukan penelitian sebatas di tahap laboratorium. Karena keterbatasan saya untuk mengetahui kira-kira produk apa yang bisa dihasilkan dari penelitian ini. Mungkin saat ini saya masih di tahap coba-coba dengan menggunakan implementasi berbagai algoritma untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya mohon saran dari Bu Fitri dan Pak Fatwa juga rupanya, bagaimana kita bisa merencanakan roadmap penelitian dengan target sebuah produk tersebut. Mungkin ini terakhir ya, saya ambil pertanyaannya. Silakan Bu Fitri dan Pak Fatwa. Bu Fitri aja. Dari tadi Bu Fitri aja ini Pak Fatwa ini. Oke. Langsung ditutup sama Fitri. Oke. Gini Mbak Farhana. Jadi kalau saya dulu itu membuat roadmap penelitian, memang kita memikirkan ini produk ini bisa untuk jangka panjang, kita bisa menyelesaikan target sampai pengujian dan seterusnya, itu kira-kira jangka panjang atau jangka pendek gitu kan ya. Kalau jangka panjang kemungkinan bisa sampai 20 atau 15 tahun, sementara kalau jangka pendek itu kan 5 tahun. Nah, sementara karena ini berhubungan sama keselamatan pengguna, user gitu kan ya, supaya gimana caranya usernya ini aman saat menggunakan dan seterusnya, maka kami targetkan ini adalah jangka panjang. Nah, kemudian tahapan-tahapannya itu juga harus jelas gitu. Jadi misalnya seperti pemula gitu ya, pemula itu ada namanya suatu penelitian, ada beberapa lingkup penelitian ya. Jadi ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian unggulan gitu. Nah, di mana setiap kriteria penelitian itu merepresentasikan, istilahnya kalau di kami itu namanya TTG, dan itu insya Allah semua pernah merasakan kalau pernah submit di hibah penelitian nasional itu TTG-nya itu ada TTG sampai TTG 9 kalau tidak salah. Nah, kalau penelitian dasar itu dia masih TTG 1 sampai TTG 3 gitu. Nah, sehingga kalau memang masih awal-awal, maka ya lingkup kita masih di TTG yang 1 sampai 3 itu tadi. Jadi hanya mencoba mengolah data yang seadanya terlebih dahulu, inisialisasi riset lah, intinya seperti itu. Kalau sudah implementasi gitu ya, maka dia merujuknya ke TTG yang lebih tinggi gitu. Kemudian sampai ke TTG 9 itu adalah saat sudah produk kita sudah diujikan secara laboratorium dan berpaten, kemudian pengujiannya memang sudah tersertifikasi lah dari sisi mungkin kalau pakai medical istilahnya alat medis gitu, berarti memang sudah tersertifikasi secara medis gitu. Nah, dari situ bisa terbentuk gitu suatu penelitian yang nanti targetnya saya tentunya sampai TTG 9 gitu ya Mbak Marhana. Nah, dari sana maka ya sudah, yang paling gampang ya memang itu tadi, menggerakkan suatu grup riset. Jadi bisa nggak Bu paralel kerjanya? Ya sangat bisa. Misalnya saya menghandle yang penelitian unggulan, misalnya seperti itu, yang implementatif. Sementara mungkin kalau dosen-dosen yang masih belajar, masih pemula, misalnya seperti itu,
bisa mengambil ke ranah penelitian dasarnya. Tapi saling support ke fokus riset yang sesuai dengan roadmap penelitian yang ada. Gitu. Itu lebih bagus gitu. Artinya fokus riset kita dibentuk oleh satu penelitian yang sudah terbentuk awalnya itu tadi, yang masing-masing tim bisa memberikan kontribusinya gitu. Oke, berarti si A ini bisa coba penelitian dasar dengan ambil scope yang ininya. Tapi ada sub bagian misalnya dari kursi roda pintar yang apanya gitu kan. Kita kan bisa sub-subkan lagi kan ya. Itu yang bisa dibangun Mbak Farhana ya. Panggilannya Mbak siapa Farhana? Iya, Bu. Bu Farhana ini mestinya ya. Kebiasaan mahasiswa magister ini. Saya kenal. Maaf. Bisa dipahami ya Bu Farhana? Iya, Bu Fitri, bisa. Jadi intinya karena memang saya masih baru, berarti penelitian saya belum bisa di tahap TTG yang 9 begitu ya, Bu. Mungkin masih di 1-6 lah paling enggak kayak gitu. Iya. Di TTG dasar, ataupun kalau misalnya mau support ke yang TTG yang besar ya membangun ekosistem itu tadi dengan grup riset yang sekiranya biasanya kan memang TTG yang 9 itu paling bagus itu memang dikerjakan bersama-sama, itu yang paling bagus. Bagaimanapun kerja sendiri sama kerja bersama-sama itu lebih baik itu kerja bersama-sama karena itu akan saling melengkapi. Karena mungkin saja misalnya member itu saya nggak bisa menulis Bu, bisanya ngoding saja ya sudah fokusnya adalah di coding aja. Yang satu misalnya keahliannya hanya nulis saja, sangat memungkinkan seperti itu. Yang satu saya nggak bisa semuanya Ibu, ya sudah berarti yang nggak bisa semuanya itu tadi bagian administratif, artinya bisa kita libatkan semuanya lah intinya. Terus di paper apakah yang administratif tersebut dimasukkan ya dimasukkan karena dia supporting system di penelitian kita gitu. Jadi harus ada fleksibilitas dalam hal mengelola tadi. Jadi itu yang bisa Ibu sarankan. Kalau memang masih awal ya berarti masukkan aja di penelitian dasar. Kalau mau ke level yang paling tinggi ya kalau nggak ada dasarnya sebenarnya agak berat gitu. Jadi alangkah baiknya di penelitian dasar terlebih dahulu, baru nanti ke penelitian terapan unggulan dan seterusnya. Gitu ya. Ya Bu Fitri, terima kasih atas sarannya. Oke. Mungkin Pak Fatwa bisa langsung melanjutkan, Pak. Oh iya, saya sedikit saja. Jadi kayak kalau nggak salah juga Mbak Farhan ini saya pengujinya nih, ya Bu ya. Iya, betul, iya betul Pak. Masih ingat nih. Ini kalian ikut semua karena ingin menguji saya. Sebenarnya karena kangen Pak suasana kuliah di Filkom. Iya. Jadi balas dendam ini sepertinya Pak. Iya, kita ditanya-tanya nih, kita diuji nih Bu Fitri nih. Sebenarnya dia tahu jawabannya gitu. Kalau saya nggak pernah mikir ribet, sekali lagi, kalau kita mau buat roadmap penelitian, lihat saja DNA-nya. DNA Anda dan tim Anda itu apa? Maksudnya apa Pak? DNA apa sih? Expertise, interest Anda itu di mana? Anda mau mengembangkan, batas dari pengetahuan existing itu yang mana yang mau Anda dorong? Fokus aja di sana. Ya, jadi fokus pada DNA tim Anda, buat roadmap dari sana. Yang kedua, ingat, yang kalau kita bicara produk di kampus, produk kampus itu ada 2, dan saya selalu bilang, yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Maka fokus di sana, jangan fokus di, aduh saya nggak bisa menghasilkan produk yang bisa dijual, nggak penting. Ya, ada pengetahuan yang bisa Anda hasilkan di sana, itu produk Anda, itu produk terbesar kita. Apa? Ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah apa? Sumber daya manusia. Orang-orang yang terlibat di grup riset kita, nanti dia akan keluar, akan menjadi terbang lagi ke tempat yang lain, dia akan meluaskan lagi pengetahuannya, meluaskan lagi pengalamannya. Sehingga susunlah roadmap Anda yang baik itu adalah lihat DNA dan interest Anda. Fokus di sana, tidak perlu ikut-ikutan tren, dan ingat produk terbesar kita adalah ilmu pengetahuan. Ya, itu saja. Sukses buat semuanya ya. Terima kasih Pak Tato. Ya, baik, terima kasih Pak Fatwa. Baik, terima kasih Pak Fatwa, Bu Fitri tadi atas jawaban dari pertanyaan terakhir ya. Jadi hari ini kita sudah ada di penghujung acara. Jadi ternyata ya banyak sekali nih yang mudah-mudahan kita bisa dapatkan hari ini. Ada cerita tentang pengalaman, ada pandangan-pandangan, ada pendapat-pendapat ya.
ada juga jawaban dan saran-saran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan mudah-mudahan ya semuanya ini bisa kita terjemahkan dengan baik. Bu Fitri dan Pak Fatwa ini adalah dosen dan peneliti, beliau sama-sama produktif, tapi beliau ini adalah dua individu yang berbeda. Kita juga bisa lihat tadi ya, walaupun sama-sama meneliti, tapi ada pandangan-pandangan yang berbeda juga. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana kita bisa belajar sebanyak-banyak dari beliau dan menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ini ya berarti. Mudah-mudahan kita tidak tetap bersemangat ya. Saat ini ada dimanapun situasi kita tetap bisa maju dengan kondisi kita, menyesuaikan dengan kondisi kita, lalu berangkat dari sana. Mungkin kita juga akan jadi sesuatu yang, atau kita juga akan punya cara gitu ya, yang jadi variasi yang lain gitu, tapi tetap sama-sama produktif dan bermanfaat. Saya kenal dengan Bu Fitri dan Pak Fatwa ini juga dua-duanya sama-sama berhati baik dan mulia, insya Allah. Apa yang dikerjakan itu ada landasan itu gitu. Sama-sama religius yang saya tahu, jadi tidak berpikirnya itu tidak hanya yang sekarang, tapi berpikir jauh ke depan apa yang mau dibawa nanti kalau sudah harus menghadap begitu ya. Saya ambil juga poin dari sana, dari apa yang tadi disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya harus mencukupkan, waktunya juga sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama sekali terima kasih khusus buat Bu Fitri Utaminingrum dan Pak Fatwa Ramdhani yang sudah berkenan untuk hadir berbagi di sini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita dan mudah-mudahan ini juga jadi bagian dari amal soleh Bu Fitri dan Pak Fatwa yang nanti mengalir ya, amal yang jariah, yang berkah. Dan menjadi bekal juga di kehidupan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik dari momen ini, dan terima kasih yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan, komentar dan pendapat tadi. Semuanya menjadi bagian dari diskusi kita kali ini untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang ada, dan semoga tetap semangat berkarya, tetap sehat. Mudah-mudahan amal-amal kita jadi amal yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, pada akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Ya. Pak Tatang, mohon maaf, apa boleh minta foto bareng, Pak? Oh iya, silakan. Ya, saya ini ya Pak Bu, sebentar. Setirnya saya berikan ke ini ya Mbak Ratih ya. Ya Pak, nah ini. Sudah. Sebentar Bapak Ibu, saya setting dulu ininya. Oke, untuk halaman pertama mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya. Silakan berikan senyum terbaik ya demi jejak digital Bapak Ibu. Betul Pak. Ya ini sepertinya cuma satu halaman. Oke, saya langsung screenshot aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, masih ada ini. Oke, sekali lagi ya karena ada yang baru menyalakan videonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Tatang, Bu Fitri, dan Pak Fatwa dalam acara ini. Ya, monggo Pak Tatang kalau mau ditutup. Terima kasih Mbak Ratih. Tadi sudah saya tutup, jadi. Oh, sudah iya Pak. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin melanjutkan dengan urusan berikutnya.